menyatakan kasih kemurahan Tuhan kepada orang lain. Nah, kalau dia ternyata tidak seperti itu, berarti dia belum mengalami kelimpahan. Amin. Katakan, aku mau mengalami kelimpahan. Aku mengalami kelimpahan tuh kasih Tuhan. Saudaraku, dengan kelimpahan itulah kita boleh menjadi orang-orang yang kemanapun kita pergi, tidak lagi mementingkan diri sendiri. Dan satu hal yang membuat kita boleh mengalami hal yang berbeda ini adalah ketika ada kuasa Tuhan, ada urapan, yaitu kepenuhan Roh Kudus. Itulah yang memberi kekuatan untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Nah, saudaraku, ada satu statement mengatakan begini. Jika harta benda kita tidak diubahkan oleh kasih Allah, kasih karunia Allah, maka hati kita pun sebenarnya belum diubahkan. Kemurahan hati yang radikal adalah tanda yang paling valid bahwa Injil telah menghancurkan berhala egoisme dalam diri kita. Kalau kita perhatikan kata-kata, walaupun ini kata-kata yang sederhana, namun kita perhatikan kalau hati kita belum diubahkan, makanya kalau dari dulu dia pelit, maka pelit aja. Yang tadinya dia sangat selfish, egois, dia kemana-mana, ya egois sekali. Tapi ketika dia mengalami kasih karunia Allah, bahkan harta bendanya pun dia mengerti itu adalah karena pemberian Tuhan. Maka dia tidak lagi berpikir bahwa kalau dia punya ini, dan itu bukan lagi untuk memuaskan dirinya. Justru dia pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Nah, saudaraku, kemurahan hati yang radikal itu tanda. Jadi orang yang murah hati itu sesuatu yang murah hati bukan karena kamu baik lalu saya baik. Itu udah biasa. Katakan, kamu baik, saya baik, itu biasa. Tapi justru dalam kondisi tidak baik, kita tetap baik. Amin. Amin. Nah, saudaraku, tema kita hari ini adalah bagaimana kita boleh radikal untuk berbagi. Kita boleh mengalami satu kehidupan yang radikal untuk berbagi, bukan dari apa yang ada pada kita, tetapi apa yang kita terima dari Tuhan. Kelimpahan inilah yang kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita, walaupun dunia bilang begini, dunia ini kumpulkan sebanyak mungkin. Benar gak? Makin banyak, ya kumpulin sebanyak-banyaknya, simpan sebanyak mungkin. Lindungi milikmu. Kenapa? Karena milikku adalah milikku. Makanya gak heran beberapa waktu ini, dalam beberapa hari ini, kita terkaget-kagetkan ada orang yang nyimpan hampir 500 miliar. Saudaraku, ini sesuatu yang menyedihkan sebenarnya. Kenapa sampai begitu? Karena dia berpikir, maka dengan dia punya ini, punya itu, maka hatinya tenang. Tapi kita perhatikan, apakah mereka ketika sudah punya uang sebanyak itu lalu berhenti? Enggak. Karena orang akan cenderung lagi. Apa yang terjadi? Tergila-gila dengan harta. Enggak puas, saudaraku. Tapi ketika orang mengerti bahwa kita diberi berkat bukan untuk kita, ya boleh kita pakai, tetapi bukan untuk kita simpan. Boleh disimpan, tapi ya jangan sampai dibekep gitu ya. Ini kan punya gue, ini kan punya saya. Gak boleh orang lain nyentuh. Nah, saudaraku, Yesus berkata, berikan untuk kemuliaan Allah. Amin. Jadikan berkat bagi sesama, jadilah berkat bagi sesama. Hiduplah bagi kerajaan Allah. Karena ketika kita tidak melihat teladan contoh yang Tuhan Yesus lakukan, maka gak jauh-jauh, saudaraku, mirip sama yang sebelah kiri. Coba tanya kiri saudaramu sebelah, kau yang mana, cenderung kanan atau kiri? Yang kata dunia atau kata Yesus? Ya, skala 10, kamu di angka berapa? Serius, tanya sebelahnya. Kamu skala berapa? Ya aku, ya kayaknya yang kanannya masih lebih banyak deh. Ya. Kalau kanannya ternyata masih 8, 9, kau bilang tobat. Karena gereja mula-mula sendiri pun menunjukkan satu ciri utama, yaitu mereka orang yang karena dipenuhi Roh Kudus, mereka
tidak lagi bertanya apa yang bisa saya simpan, tapi bertanya siapa yang bisa saya tolong. Kalau saya diberkati, nggak langsung kepikirannya beli Mercy 5, nggak gitu saudaraku. Kok nggak percaya sih diberkati beli Mercy 5 gitu ya. Paling kira beli daminya lah paling enggak ya. Saudaraku, ketika diberkati, saudara ingat siapa? Apakah langsung renovasi rumah sampai 7 lantai? Nah, pada akhirnya saya kasih tahu saudaraku, waktu anak-anak masih kecil rumah rasanya sempit kan, digedein. Begitu anak udah pergi semua, tinggal berdua. Capek tuh bersihinnya. Nah, udah tinggal berdua, nyarinya tempat yang lain. Coba buat apa itu semua? Nah, saudaraku, kita lihat bagaimana kita harus lihat bahwa kalaupun kita diberkati, ingat bahwa itu bukan hanya untuk sesuatu yang fana, sesuatu yang di dunia ini. Berarti ketika ada untuk apa, saudaraku? Saudaraku, rasanya agak sedih juga kalau misalnya contoh nih ngalami ya, ketika kami pelayanan ke Papua kemarin ya, tiketnya mahal kan. Kami ada 9 hari Nabire, terus 4 hari di Timika, saudaraku. Sekali berangkat satu orang itu 8 juta, ya, berdua 16 juta. Belum nginapnya, cari host guest house yang murah gitu. Murahnya di Nabire sana 300 juga, ya, udah murah itu saudaraku. Karena kalau lebih pinggir lagi nggak ada, karena justru kurang bagus. Artinya dalam arti secara keamanan juga perlu diperhatikan. Itulah paling minimal. Bayangin saudaraku, nginap di sana, terus pertanyaannya, yang pergi ke sana Penatua Bogor bukan? Penatua Bogor ya? Jemaat Bogor ikut mendoakan nggak? Doa sih pastilah. Duitnya ada nggak? Saudaraku, ini satu hal yang kita lihat. Ada pekerjaan Tuhan yang besar yang Tuhan percayakan, namun kita tidak berpikir bahwa aku mau mengambil bagian. Saudaraku, mari belajar. Bukan karena banyaknya uang, tetapi hati yang mau memberi, hati yang mau terlibat. Bulan depan kami, Agustus, kami akan ke Balik Banjarmasin. Ya, 22 sampai 26. Hari di sana sudah menunggu ada penyerahan anak, ada baptisan juga, ada juga pelatihan untuk para pekerja-pekerja. Nah, puji Tuhan jemaat di sana tumbuh ya, sekarang sudah ya dari dulu tinggal 7 orang saja, sekarang sudah lebih dari 70 ya, kurang lebih sudah tumbuh besar. Nah, di sini kita jemaat Tuhan Bogor juga jangan cuma diam, ayo bilang dong, Bang, aku ingin berperan sebagian dalam apa? Doa, nggak apa-apa. Mungkin ada sesuatu yang lain, karena di sana udah pesan kemarin itu. Bang, kalau bisa ya semua dari Bogor lah ya Bang. Amin, Tuhan berkati kita semua. Walaupun saya cek kasnya, karena setiap bulan 1/10 dari jemaat di Banjarmasin, 1/10 dari perpuluhan mereka terima, itu diberikan untuk dana apostolik dari Bogor ke Banjarmasin. Cukup gak? Gak cukup saudaraku. Karena sekali berangkat cukup lumayan. Nah, makanya kita perlu miliki hati yang mau memberi. Amin. Nah saudaraku, Kisah para Rasul 2 ayat 41 katakan begini. Orang-orang yang menerima perkataan itu dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Lalu ketakutan melanda semua orang sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda ajaib. Semua orang percaya tetap bersatu dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-baginya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Kita lihat kenapa jemaat mula-mula ini mereka bisa menjadi orang-orang yang demikian. Ketika dikatakan di sini ya, orang-orang yang menerima perkataan, kalau kita lihat di
ayat sebelumnya bagaimana ketika mereka mengalami Pentakosta, pencurahan kuasa Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, dan kemudian Petrus juga berkhotbah pada waktu itu. Petrus yang tadinya sangat bertolak belakang sampai menyangkal Tuhan, tapi ketika dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, mengalami satu perubahan transformasi yang luar biasa. Makanya ketika dia menyampaikan firman Tuhan, ada orang-orang yang dilawat Tuhan, bahkan dikatakan 3.000 jiwa. Orang-orang ini dimenangkan bagi Tuhan. Dan lalu kemudian mereka ini bukan hanya menjadi orang Kristen biasa, tetapi mereka adalah orang-orang yang bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, berkumpul dan mecah roti dan berdoa. Kita tahu bahwa dalam jumlah yang besar ini, saudaraku jangan berpikir bahwa situasi pada waktu itu baik-baik dan aman-aman. Karena tantangannya orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengenal Kristus, mereka ada dalam ancaman di mana-mana. Mereka bukan menjadi orang percaya yang kondisinya baik, sekelilingnya mendukung. Namun kita melihat ketika mereka mengalami kuasa dipenuhi Roh Kudus, mereka mengalami satu otoritas, bahkan dikatakan lalu ketakutan melanda semua orang. Kenapa? Mereka berbeda. Karena mereka mengalami satu kehidupan yang baru, lalu mereka tunjukkan dalam perubahan hidup. Lalu ketika mereka ada di sekitar masyarakat, ada ketakutan. Kenapa? Mereka benar-benar enggak peduli dengan harta. Ini dengan sesuatu yang dari dunia. Mereka mengerti bahwa itu adalah sesuatu yang Tuhan percayakan untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Karena iman yang dipenuhi Roh Kudus akan menghasilkan hidup yang penuh, yang peduli kepada sesama. Nah, saudaraku, kita melihat bagaimana di sini kalau kita lihat ya di catatannya bahwa latar belakangnya pada waktu itu, ketika orang-orang mereka mengalami satu kehidupan yang baru, ada sekitar 3.000 jiwa itu dan banyak dari mereka adalah peziarah ya dari luar kota. Pada waktu itu ada datang dari berbagai bangsa ada di sana dan mereka karena ada satu Paskah yang besar pada waktu itu. Jadi mereka datang di sana bukan karena mau mengenal Tuhan, tapi ketika mereka mau melakukan kegiatan agamawi atau ibadah Yahudi, tapi dilawat Tuhan. Ya, mereka adalah orang-orang yang mengalami ketika melihat kok kamu berbahasa ini, ketika orang murid-murid Tuhan mengalami kepenuhan Roh Kudus, mereka berbahasa yang baru, mereka menyampaikan kata-kata yang berbeda dan bahkan mereka mengerti, loh ini kan bahasa kami, dan mereka dilawat Tuhan dan mereka ini mengalami satu kondisi yang lain lagi yaitu 3.000 orang. Coba apa yang terjadi saudaraku? Kalau kita kedatangan tamu saja 10 orang, 5 orang di rumah, betapa paniknya kita. Nah mereka 3.000 orang harus menjamu dan disitulah kita melihat bagaimana Tuhan menggerakkan mereka. Bahkan dikatakan mereka membagi roti ya. Dikatakan di sini tetap bersatu, semua orang percaya tetap bersatu. Tetap bersatu. Dan kemudian semua milik mereka dan milik bersama. Dan selalu ada orang yang dari mereka yang menjual harta untuk dibagi-bagi sesuai kebutuhan masing-masing. Saudaraku saya katakan ini bukan komunis. Komunis itu karena aturan. Tapi ini karena kasih. Rela berbagi, rela memberi karena melihat satu kebutuhan dari orang-orang yang baru mengenal Tuhan, 3.000 orang, mereka menjamu, bahkan mereka saling memberi satu dengan yang lain. Nah saudaraku, kalau kita perhatikan keadaan mereka, next ya. Keadaan jemaat ini mereka tetap bersatu apapun keadaannya. Mereka tetap hidup untuk saling menolong, tidak tercerai-berai karena ada ancaman yang sangat besar kepada mereka. Namun mereka tidak gentar, mereka bersatu hati, mereka saling menolong satu dengan yang lain. Makanya semua orang yang percaya tetap bersatu, semua milik mereka adalah milik bersama. Merasakan satu penderitaan, pengalaman, perjalanan, yaitu hidup sebagai umat Tuhan. Dan kita melihat bagaimana mereka tidak lagi hidup untuk diri mereka sendiri. Dikatakan selalu ada dari mereka yang menjual, selalu ada. Dan saudaraku ini bukan satu peristiwa yang 1 kali, 2 kali, enggak saudaraku. Karena kalau dalam bahasanya kita memperhatikan, ini adalah sudah berlangsung sekian lama. Ini sudah menjadi kebiasaan bagi mereka. Makanya kalau waktu itu kalau kita perhatikan ada seorang Barnabas yang menjual, namun ada juga yang tidak jujur. Yaitu Ananias dan Safira, ya, Kisah Para Rasul 5.
Saudaraku, mereka atau keluarga ini ingin terlibat di dalam berbagi dengan jemaat yang lain, namun motivasinya salah. Motivasinya berpikir bahwa supaya dia dapat dihormati, karena dia melihat Barnabas ketika dia memberi, lalu dia mendapatkan satu apresiasi lah dari pihak yang lain. Kamu luar biasa. Nah, dia ingin mendapatkan itu, namun mereka memberi, tetapi sebenarnya nggak tulus dalam hatinya. Makanya istilahnya orang Sunda Darmaji ya, dahar 5 ngaku hiji ya. Terus ngakunya jualnya 10 tapi sebenarnya 20, kira-kira gitu. Jadi mereka nyimpan sebagian karena mereka berpikir Tuhan gak tahu. Nah, saudaraku, kita melihat betapa pentingnya untuk kita memiliki kemurnian hati. Dan kalau kita lihat lagi, menunjukkan kasih sejati dengan satu tindakan nyata untuk berbagi. Jadi kalau kita katakan kita mengasihi tetapi hanya di kata-kata saja, makanya gak heran. Omong doang, omdo. Ya. Omong doang. Makanya saudara kita perlu belajar bahwa di dalam kehidupan kita terus menjadi anak-anak Tuhan yang mau radikal, bahwa dalam berbagi bukan hanya berbagi ketika orang butuh lalu kita menyediakan, lalu kita berpikir sudahlah. Nah, saudaraku, ada 3 hal yang kita perhatikan. 3 hal yang membuat jemaat mula-mula radikal untuk berbagi. Yang pertama adalah kepenuhan Roh Kudus mengubah pusat kendali hidup. Ketika kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, seluruh kendali kehidupan kita itu diubahkan. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus di ayat 41. Dan dikatakan di sini penuh itu dikuasai atau berada di bawah kendali oleh Roh Kudus itu sendiri. Kalau hati kita dipenuhi dengan Roh Tuhan, saudaraku, sesuatu yang baru terjadi. Hati yang keras dilembutkan. Hati yang pendendam, murah hati mengampuni. Orang yang hatinya gak peduli menjadi peduli. Orang egois dihancurkan. Menjadi orang yang baik hati, kemurahan hati itu bertumbuh dalam hatinya. Nah, kita lihat ketika kita belum mengalami kepenuhan Roh Kudus, makanya gak heran hidup kita gak berubah. Makanya saudaraku, kita perlu mengalami satu momentum. Berbahasa roh, mengalami bahasa yang baru, bukan itu inti yang utamanya. Betul, kita bisa menerima itu. Kita mengalami itu, mengalami kepenuhan Roh Kudus. Salah satu tandanya adalah kita berbahasa yang baru. Tetapi di sisi yang lain, perubahan kehidupan, perubahan perilaku kita, perubahan dalam seluruh bahkan pusat kendali dalam hidup kita itu bukan lagi diri kita. Kan kalau nyanyinya kan, adapun hidupku lagi bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Saudaraku, pertanyaan sederhana, adakah Kristus hidup dalam kita? Apakah Kristus menjadi Tuhan, artinya Tuhan atas hidup kita, atau kita sendiri mau-maunya kita? Apalagi kalau lagi punya uang banyak, nggak bisa dikasih tahu. Dia dikuasai keinginan, dia dikuasai oleh egonya. Ketika dia punya posisi, ketika punya banyak harta, dia berpikir itu untuk memuaskan dirinya. Nah, saudaraku, kita melihat bagaimana, boleh nggak jadi orang kaya? Boleh, tapi mengerti bahwa ketika kita dipercayakan itu, pastikan itu hati kita murni untuk kemuliaan Tuhan. Jadi berkat. Amin. Jadi orang yang kepenuhan Roh Kudus mengubah pusat kendali hidupnya. Ya, ada sesuatu perubahan yang terjadi, hidup kita diubahkan. Makanya buahnya di Galatia 5. Punya kasih, punya kebaikan, dia punya penguasaan diri. Dia bisa tidak menjadi orang yang selfish, tetapi orang yang selalu ingin menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saudaraku, kita melihat kepenuhan Roh Kudus mengubah pusat kendali kehidupan kita. Makanya sangat penting untuk kita memahami betapa pentingnya untuk kita selalu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Coba perhatikan, siapa yang paling mengendalikan dalam hidup kita hari-hari ini? Dan itu biasanya diuji ketika kita punya sesuatu. Ketika kita
diberkati berlimpah. Disitulah kita diuji apakah kita memikirkan Tuhan ini untuk apa Tuhan. Selalu berdoa, selalu bertanya, selalu Tuhan berbicara kepada Tuhan. Tuhan ini buat apa Tuhan? Ini untuk apa Tuhan? Atau bahkan ketika kita tidak bisa memberi dalam bentuk materi. Aku ingin menjadi sesuatu yang berarti bagi orang lain. Aku ingin berdampak bagi orang lain. Aku ingin hadir bagi orang lain karena aku ada untuk satu tujuan agar nama Tuhan dimuliakan. Namun ketika sudah mulai selfish kan gitu menjadi tanda sebenarnya kita butuh Tuhan, kita butuh Roh Kudus. Amin. Hal yang kedua yang perlu kita lihat adalah bagaimana dikatakan ayat 42a, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka bertekun ini menjelaskan bahwa ketekunan atau devoted berakar pada firman dan disiplin rohani. Ini membuat kita menjadi anak-anak Tuhan. Hidupnya diubahkan oleh firman dari hari ke hari. Hidupnya mengalami disiplin rohani. Ketaatan yang konsisten. Dia bukan taat kalau lagi ada orang yang memperhatikan. Dia bukan jadi orang yang taat melakukan firman Tuhan. Bukan hanya karena takut ditanya. Tetapi karena dia mengerti. Dia devoted, dikatakan bertekun. Dia bertekun berarti setia terus menerus mendedikasikan tanpa menyerah. Kalau saudaraku perhatikan namanya Tabita atau Dorcas. Sudah tahu kisah Dorcas? Dia orang yang sederhana, hanya bisa menjahit. Ya. Ketika dia mengalami sesuatu, apakah orang-orang sekelilingnya diam? Enggak ya. Apa yang terjadi saudaraku? Mereka menangisinya. Kenapa? Mereka menunjukkan, ini loh baju yang dibuat sama dia. Ini loh yang dia buat kami. Ada satu perbuatan yang dirasakan oleh banyak orang. Makanya ketika dia mengalami sesuatu, ada banyak orang yang menangisinya. Pertanyaan sederhana, kalau kita dipanggil Tuhan hari ini, ada enggak yang menangisi kita? Ada enggak yang mengingat kebaikan yang kita lakukan, yang pernah kita berikan kepada orang lain? Mereka mengingat semua berkat, sungguh aku mengenal karena kamu aku jadi kenal Tuhan. Dari perilaku kita, dari perkataan kita, dari perbuatan, bahkan dari sikap hati kita. Orang boleh merasakan satu perbedaan. Dan ini sesuatu yang bukan datang tiba-tiba. Saudaraku, orang yang disiplin, orang yang berakar pada firman atau yang devoted ini. Orang yang setia, ini kalau diibaratkan begini. Orang yang suka merenungkan firman itu dia melakukan, dia Bible study atau belajar Alkitab itu baik gak? Baik. Tapi kalau dia belajar tapi hidupnya gak berubah, itu devoted gak? Enggak, saudaraku. Ada orang yang dia punya daya tahan, dia punya ketaatan yang konsisten. Misalnya, dia orang yang setia katanya. Dia melakukan ini dan melakukan ini dan sebagainya. Misalnya seseorang, dia sangat peduli. Dia peduli, tapi dia enggak menunjukkan kepedulian itu dalam bentuk yang lebih, maksudnya gini. Ada seorang cowok, dia komitmen sama seseorang, katanya. Dia berpacaran 3 tahun, tapi selidik punya selidik. Ternyata enggak hanya 1 orang, 3 orang. Bagi orang tertentu, dia sangat luar biasa, dia loyal. Tetapi sebenarnya dia menduakan atau mentigakan. Nah itu bukan orang yang konsisten, saudaraku. Orang yang konsisten ya satu. Orang yang komit melayani ya melayani. Orang yang memberi dengan sepenuh hati. Jadi saudaraku, ternyata ketekunan ini adalah sesuatu yang perlu dilakukan, perlu dilatih setiap hari. Amin. Ketika kita melihat bahwa ketekunan ini sangat penting, makanya gak heran
Kalau saudara punya kebiasaan lah ya. Ketika seseorang tidak melatih dirinya, pertama dalam saat teduhnya setiap hari, bolong-bolong, maka enggak heran, kondisi rohaninya pun up and down. Kalau ada orang yang enggak setia belajar firman, memperkatakan firman atau membaca Alkitab, makanya enggak heran hidupnya enggak mengalami satu perubahan yang nyata. Makanya saya terus mendisiplin diri saya untuk selalu yang pertama doa enggak boleh lewat. Amin. Doa pagi. Terus baca firman. Sebutnya itu puji Tuhan di kelompok keluarga yang saya lihat masih setia baca Alkitab. 2 pasal ya, keluarga ya. Masih setia komit walaupun ada agak ketinggalan, agak jauh. Tapi dia ngejar. Apa yang sedang kita pelajari dari membaca Alkitab? Kita sedang mendisiplin diri kita. Selalu makan makanan yang sama, makan rohani yang sama, yaitu firman Tuhan. Anak-anak youth juga semangat hari-hari ini, walaupun masih ada yang belang-belang. Nah ini mereka semangat, saudaraku. Keluarga baca 2 pasal, mereka enggak. Keluarga 2 pasal, kita harus 3 pasal. Wah, semangat mereka. Nah, saudaraku, kita mau terus semangat sama-sama. Kenapa? Disitulah kita mengalami disiplin yang baru. Kenapa? Karena kepenuhan Roh Kudus membuat kita dimampukan untuk bertekun. Dimampukan untuk bertekun melakukan segala sesuatu. Sama juga dengan pekerjaan kita. Lakukan dengan tekun. Jangan setengah-setengah. Ada orang bekerja, dia jadi apa hari ini jualan kopi, besok jualan apa lagi. Nggak konsisten, saudaraku. Makanya sulit untuk mengalami namanya keberhasilan. Ya, kemudian kalau kita lihat hal yang ketiga, disebutkan bagaimana koinonia sejati. Karena orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus, dia akan mengalami satu koinonia, yaitu berbagi kehidupan, bukan sekedar kumpul-kumpul. Dan di dalam persekutuan ini semua milik mereka milik bersama ini menegaskan bahwa koinonia atau koinia atau disebut bersama yang sebenarnya minggu lalu ya. Bagaimana kita hidup bersama. Itu bagaimana satu kehidupan yang berbagi apa yang dimiliki, saling menanggung beban, kemudian juga saling memperhatikan dan hidup dalam kasih. Kalau kita perhatikan jemaat di Makedonia, ya kalau sudah baca di 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5 ini. Mereka adalah orang-orang yang kalau diperkatakan, mereka saudara-saudara kami hendak memberitakan kepada kamu tentang anugerah yang diberikan kepada jemaat di Makedonia. Anugerah ya. Dikatakan selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh anugerah untuk ambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Apa saudara yang mereka berikan? Mereka memberi diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Memberi, ya, memberi dari apa yang mereka tidak punya. Saudaraku, saudara tahu gak apa bedanya orang kaya sama orang miskin? Orang miskin ini selalu punya mental begini nih. Saya kan gak punya apa-apa. Saya mau kasih apa? Saya kan gak punya. Tapi orang yang dipenuhi dengan kemurahan hati atau kaya bukan karena uang, dia selalu ingin menjadi sesuatu bagi orang lain. Ada orang kaya secara harta, tetapi sebenarnya dia gak kaya. Kenapa? Karena dia hidup untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Tetapi orang yang kaya yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, yaitu seperti jemaat Makedonia ini, saudaraku. Memang dia dikatakan dia dalam kondisi sebagai dalam penderitaan, bahkan sangat miskin. Tapi hatinya itu yang ingin memberi
ingin terlibat, ingin berbagi, ingin menyatakan sesuatu kepada orang lain. Disitulah kekayaan yang sejati. Saudara. Jadi hari ini jangan lagi kita mengatakan, saya nggak punya apa-apa. Karena sesungguhnya kita punya sesuatu dalam hidup kita. Amin. Jangan kita katakan, aku nggak bisa, aku nggak mampu. Yuk mari kita lihat dalam diri kita. Kau masih punya kekuatan nggak? Masih punya lutut tidak? Masih punya mata enggak? Masih punya telinga kah? Masih punya semua panca indera? Kalau itu kita punya, kalau kita punya sesuatu, berikan untuk orang lain, untuk kemuliaan Tuhan. Ya, yang pertama-tama dikatakan, beri untuk Tuhan. Nah, pertanyaan sederhana buat kita adalah, ada tiga penghambat gaya hidup berbagi. Yang pertama itu adalah cinta uang. Cinta uang. Jadi selalu wani piro. Ada uangnya enggak? Ya ada. Kalau nggak ada uangnya nggak gerak. Kayak Pak Ogah, cepek dulu. Ya udah ganti ya, cepek. Sekarang ceceng. Ya. Udah nggak laku 100 lagi. Jadi udah 1000 seceng ya. Jadi sudah kita lihat cinta uang. Ketika harta, ketika uang dianggap sebagai status, sebagai nilai diri, sebagai identitas, makanya nggak heran akar segala kejahatan adalah cinta uang. Dan kita mengerti bahwa kita tidak mengabdi kepada mamon, tapi kita mau mengabdi kepada Allah. Karena ternyata cinta uang ini menjadi satu persoalan. Kita berpikir selalu kurang untukku, kurang. Akhirnya kita tidak berpikir untuk bisa jadi berkat orang lain. Hal yang kedua kita tahu bahwa takut kekurangan. Ya saya masih kurang. Saya kan gak bisa kasih lebih. Saya masih begini. Makanya gak heran juga di dalam kehidupan sehari-hari. Dia selalu beralasan kalau bisa ya dari kau dulu lah, dari kamu dulu lah. Ya, kalau ada acara ini, ya silakan, monggo. Dia kalau ditanya, kenapa kamu gak mau terlibat? Ya kan saya memberi ruang untuk orang lain berperan dulu. Saya nanti melengkapi, ngeles. Tuhan tahu motivasi hati kita. Kalau nanti kebutuhan yang 455.000, ya udah kumpulin dulu, saya bagian 5.000-nya. Selalu bagian buntutnya, selalu ingin bagian belakang. Kenapa? Karena merasa takut kekurangan. Kalau saya kasih nanti, saya bagaimana? Kemudian yang ketiga sebutkan hilangnya kasih persaudaraan. Gak punya kepekaan dengan saudaranya. Kenapa gak datang komsel? Iya kak begini-begini. Ya terus terang aja kau tanya. Ada ongkosmu? Amin. Ada ongkosmu? Ya terus kenapa gak ikut? Kita kan cuma Zoom. Ada, ya dia gak bisa kak padahal gak punya paket. Ya gak paket kuota. Nah kita mengerti, kita memperhatikan, kita tolong saudara kita. Itulah gereja saudaraku. Gereja yang hadir, radikal untuk memberi, bukan untuk nyimpan untuk kepentingan diri kita sendiri. Nah kemudian gimana kita boleh jadi radikal dalam berbagi? Disebutkan sadari bahwa semua milik kita adalah milik Tuhan. Next slide. Semua adalah milik Tuhan. Amin. Kasih tahu sebelah kanannya. Apa yang kau punya itu punya Tuhan. Ya, next. Nah saudaraku dikatakan peka terhadap kebutuhan sesama. Yuk kita peka, lihat. Jangan sampai kita bilang sampai ketemu nanti pada orang itu kalau di dalam Alkitab disebutkan orang itu sebenarnya udah kedinginan. Sampai Tuhan berkati ya, padahal orang itu udah menggigil. Ya nanti jaga kesehatan ya, orang itu udah kelaparan. Peka, yuk latih kepekaan kita untuk memperhatikan orang lain. Kepekaan ini menolong kita untuk bisa menjadi orang yang tahu ya kebutuhan orang lain itu mungkin kita bisa penuhi tetapi kita mau berperan. Kemudian menjadikan hidup berbagi sebagai gaya hidup yang baru. Gaya hidup berbagi. Kalau punya satu ya bagi dua. Kalau punya 3, kasih sebelah. Kalau punya banyak, jangan berpikir, wah aku diberkati. Nanti yang terjadi, yaitu gendut sendiri. Ya,
Akhirnya kita menjadi obesitas rohani dan tidak menjadi orang yang murah hati. Nah saudaraku, ada satu ilustrasi kalau perhatikan, ada seperti sumur. Di suatu desa digambarkan, mereka mengalami kekeringan. Ada seseorang yang punya sumur, dia bilang, saya udah gak bisa, nanti buat saya aja gak cukup. Tapi ada satu keluarga, ya silakan kalau mau ambil di sumur kami. Namun apa yang terjadi saudaraku? Orang yang tadi yang pelit, yang nyimpan, yang berpikir sumurnya gak cukup buat dia, buat orang lain, ya, hanya untuk dia. Justru dia ambilnya dikit-dikit hanya untuk dia. Sumur itu gak ngalami ya berkat. Dia ambil, bahkan dia air yang disimpan lama-lama menjadi busuk, jadi berbau. Beda dengan keluarga yang murah hati ini saudaraku. Silahkan diambil, ternyata ketika air itu diambil terus, diambil lagi. Justru batang airnya apa ya, itu aktif saudaraku. Ya, aktif. Kalau satu peristiwa di zaman kami dulu, beberapa tahun waktu anak kami nomor 2, kami tetanggaan dengan Pak Langitan. Kan berpikir waktu itu Ibu Yuli lagi sakit kepala ya, jadi ASI-nya gak keluar. Sedangkan di rumah kami, Haga itu masih menyusui. Makanya mereka itu saudara persusuan. Kemana-mana itu nempel saudaraku. Nah berpikirnya apa saudaraku? Berpikirnya bahwa kan nanti buat anak saya gak cukup nanti. Tapi enggak, bukan itu yang terjadi. Ya udah bawa, Revi ini masih bayi, bawa ke rumah kami. Yang dia disusui. Jadi Ibu Sarah ini menyusui 2 anak. Yang terjadi apa saudaraku? Bukan susunya makin habis, tapi justru melimpah. Makanya dalam beberapa hari kemudian Revinya sehat kan, udah sehat lagi. Susunya terus produksinya masih tinggi. Sampai akhirnya perlu pelan-pelan diturunkan lagi. Artinya kalau punya sesuatu bahkan ASI, jangan simpan. Kalau saudaramu, tetanggamu, temanmu butuh ya anak-anak bayi yang butuh air susu, berikan saudaraku. Ini satu pengalaman, ternyata kita perlu berbagi. Bahkan di luar sesuatu yang biasa, kita mau berbagi buat orang lain. Amin. Ya, ketika Ibu Sarah berbagi demikian, apakah Ibu Sarah jadi kurus kering? Enggak saudaraku. Justru anak-anaknya dua-duanya gede-gede sekarang, dua-duanya. Ya, mereka bertumbuh luar biasa. Artinya saudaraku, jangan sampai kita berpikir sempit bahwa buat aku aja kurang. Yuk berpikir untuk aku mau jadi berkat bagi orang lain. Yuk katakan kiri kanannya, aku jadi berkat untuk orang lain. Ya. Kalau kau lihat aku lagi susah, kau bantulah, jangan aku minta tolong. Gitu. Ya. Firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus 8 ayat 9, karena kamu telah mengenal anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa sekalipun ia kaya oleh karena kamu, ia menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudaraku, Yesus adalah teladan kasih yang radikal. Dia adalah Tuhan yang menunjukkan contoh yang luar biasa. Dia rela supaya kita kaya. Dia rela miskin. Dia rela kehilangan nyawanya supaya kita boleh mengalami kehidupan yang baru. Kalau Tuhan sudah memberi contoh demikian, apa alasan untuk kita tidak menjadi orang yang murah hati? Adakah kita seperti itu? Kalau ternyata belum saudaraku, mari kita belajar. Mungkin kita merasa aku gak mampu Tuhan, tapi belajar dari jemaat mula-mula. Mereka harus menyediakan makanan kecukupan bahkan untuk 3.000 jiwa yang ditambahkan Tuhan waktu itu. Namun di antara mereka saling berbagi satu dengan lain. Saling support satu yang lain. Mujizat terjadi, pertumbuhan terjadi. Gereja Tuhan bahkan menjadi gereja yang berdampak, bahkan ditakuti. Ya, mereka mengalami satu ketakutan, kegentaran karena ada Tuhan dalam komunitas anak-anak Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan.